Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur sebuah film. Film ini berjudul KL Gangster. KL Gangster adalah sebuah film aksi Malaysia yang dirilis pada tahun 2011. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Syamsul Yusof yang juga membintangi film tersebut. Film ini bercerita tentang dua bersaudara yang terlibat dalam dunia gangster di Kuala Lumpur, Malaysia. Nama kakak beradik ini adalah Malik dan Jai. Malik, kakak dari Jai, dipenjara selama 5 tahun setelah dikhianati oleh geng sendiri yang dimulai oleh Sark, anak tiri dari gangster paling berpengaruh di Kuala Lumpur. Malik yang menjalani kehidupan normal setelah dibebaskan, ditarik kembali ke dunia yang dia tinggalkan setelah bertahun-tahun. Tanpa menunggu lama, langsung saja ke cerita lengkapnya. Tapi sebelum itu, mohon dukungannya untuk mensupport terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh iya, subscribe itu gratis guys. Ayo gerakan telunjukmu dan tekan tombol subscribe. Langsung saja, let's go. Di awal film diperlihatkan seorang pria di dalam penjara dan dia bernama Malik. Dan pada hari itu Malik sudah akan dikeluarkan dalam penjara, yang dimana Malik ini berada di penjara sudah 5 tahun. Jadi Malik ini adalah orang yang telah membangun sebuah geng yang pada saat itu paling ditakuti. Geng ini dibangun bersama salah seorang temannya yang bernama King. Namun Malik dikhianati oleh anggota geng sendiri yang bernama Sark, yang dimana Sark ini adalah anak tiri dari King. Dari pengkhianatan ini, Malik dipenjara selama 5 tahun. Di hari Malik dibebaskan, ia disambut oleh salah satu anggota dari geng Dragon yang bernama Ajib. Namun Malik sudah mengetahui maksud dari kedatangan Ajib ini. Tak lama kemudian datanglah teman terbaik dari Malik dan dia bernama Fadil. Di sini Malik lebih memilih ikut bersama Fadil untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, karena Malik bertanya tentang ibunya pada Fadil, Fadil menyarankan Malik untuk menemui ibunya, dikarenakan ibunya dalam keadaan kesusahan. Dan adik-adik dari Malik sudah jarang balik ke rumah dan sudah tidak merawat ibunya lagi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu Malik berjualan di pinggiran jalan. Malik bersama Fadil langsung menuju ke tempat di mana ibunya berjualan. Namun saat melihat ibunya dari kejauhan, Malik berhenti dan memutuskan untuk tidak menemui ibunya. Karena Malik teringat masa lalu di mana ibunya mengusirnya dikarenakan pekerjaan Malik yang tidak lain adalah seorang gangster. Di sisi lain kita diperlihatkan dua geng besar yang menguasai area di kota itu bertemu. Kedua geng ini dipimpin oleh Sark dan Dragon. Di sini mereka berselisih mengenai wilayah kekuasaan. Pindah ke scene lain, saat Malik dan Fadil berada di sebuah rumah makan dan masih menceritakan keadaan dari ibunya. Tiba-tiba ada dua orang preman yang membuat keributan dan menampar seorang pelayan di tempat itu. Lalu Malik langsung menghajar kedua preman tersebut dan preman-preman itu langsung melaporkannya kepada bos mereka. Saat Malik dan Fadil keluar dari rumah makan, mereka dihalang oleh sekelompok preman. Namun tiba-tiba datang sebuah geng yang menguasai tempat itu. Di sini diperlihatkan fakta baru, di mana pemimpin geng ini bernama Jai dan merupakan adik kandung dari Malik sendiri. Di sini terlihat mereka berselisih, namun di sini Jai masih mengingatkan Malik untuk berhati-hati karena masih banyak musuh yang mengincarnya. Lalu di tempat lain, Sark bersama dengan kelompoknya sedang berusaha mencari sebuah cara untuk memperbesar wilayah kekuasaannya. Dan yang menjadi targetnya adalah wilayah yang diperebutkan dengan Dragon. Namun di sini karena di kelompok Dragon ada Jai yang kuat yang menjaga wilayah tersebut, dan ditambah lagi Malik sudah keluar dari penjara, Sark di sini tidak bisa berbuat apa-apa dan Sark juga
merasa tertekan karena atas keluarnya Malik dalam penjara. Di sini Sark membuat suatu rencana, yaitu membujuk Jay agar masuk dalam gengnya. Tujuannya adalah agar Jay sendiri yang akan menyingkirkan Dragon dan Malik. Lalu di saat Malik dan Fadil tengah bercakap di halaman rumah, tiba-tiba datang Sark dengan rombongannya. Di sini Sark menghina Malik karena dia miskin dan tidak punya apa-apa. Namun di sini Malik membalikan kata-kata dari Sark. Kalau bukan karena Malik tidak kasih muka kepada King, maka sekarang Sark yang merupakan anak tiri dari King bukanlah apa-apa dan tidak akan mendapatkan kedudukan seperti sekarang ini. Tak lama kemudian King datang. Di sini Malik terlihat sangat akrab dengan King dan King juga melihat Sark dengan tatapan marah. Di sisi lain, di dalam sebuah klub malam, terlihat seorang wanita yang sedang menjual narkoba kepada pelanggannya. Nama wanita ini adalah Zaki, dan Zaki ini merupakan adik perempuan dari Malik, yang merupakan seorang pengedar narkoba. Saat lagi mengedarkan ganja, tiba-tiba Malik datang dan merebut ganja yang ada di tangan Zaki, lalu mengajak Zaki pulang ke rumah dan menyuruhnya berhenti dari pekerjaan ini. Di sini tiba-tiba datang seorang security dan tanpa basa-basi, security itu langsung menghajar Malik. Namun di sini Malik tidak memberi kesempatan pada security itu. Dia langsung menghajar security itu sampai terjatuh. Saat Malik dan Fadil keluar dari klub itu, tiba-tiba mobil Fadil meledak. Di sini Fadil menangis karena dia tidak punya uang lagi untuk beli mobil yang baru. Malik yang melihat kejadian ini langsung mendatangi tempat King dan langsung menendang Sark sampai terjatuh. Alasan Malik menendang Sark karena selama dia keluar dari dalam penjara, hanya Sark yang datang membuat masalah dengan Malik, sehingga dia menganggap Sark adalah orang yang telah meledakkan mobil Fadil. Di sini King langsung berdiri dan melerai mereka dan mengatakan mungkin bukan Sark yang melakukan ini karena tidak adanya sebuah bukti, dan juga King mengatakan bahwa musuh Malik bukanlah Sark seorang. Lalu Malik langsung pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Jay dihalangi oleh anak buah Sark dan mengatakan bahwa Sark ingin bertemu dengannya. Namun Jay menolak tawaran mereka. Namun karena Jay kalah jumlah dari mereka, sehingga Jay kalah dan berhasil dibawa di markas Sark berada. Sesampainya di tempat Sark langsung mengajak Jay untuk bergabung di gengnya dan mengatakan berapapun uang yang dia mau Jay, maka Sark akan memberikannya. Di sini Jay langsung menyetujui ajakan dari Sark dan langsung mengkhianati geng Dragon. Setelah beberapa bulan berlalu, Malik terlihat bekerja di sebuah pasar sebagai buruh angkat barang. Namun pasar tersebut adalah daerah kekuasaan dari Sark. Di saat anak buah dari Sark melihat keberadaan Malik, mereka langsung menghubungi bosnya dan mengatakan jika Malik berada di sebuah pasar di bawah kekuasaan mereka. Dan anak buah Sark langsung membuat keributan dengan Malik agar Malik tidak mendapatkan uang dan tidak bekerja lagi. Di saat Malik bertarung dengan mereka, tiba-tiba Ajib bersama dengan rombongannya datang dan membantu Malik. Setelah Ajib mengusir mereka, Ajib langsung mengajak Malik bergabung dengan gengnya, yaitu geng Dragon. Namun Malik langsung menolak ajakan mereka dan mengatakan dia menginginkan kehidupan baru. Setelah itu dia pergi dan langsung meninggalkan mereka tanpa menghiraukan mereka lagi. Di sisi lain, Jay tengah membujuk anak buahnya untuk bergabung dengan Sark karena gajinya yang tinggi. Anak buah Jay awalnya ragu, namun mereka tidak punya pilihan lain dan langsung menyetujui ajakan dari Jay. Di saat bersamaan, Malik mendatangi ibunya di tempat yang biasa ibunya berjualan, dan Malik langsung meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Dan juga dia mengatakan mengapa dia tidak pulang ke rumah setelah keluar dari penjara, karena dia tidak takut ibunya akan marah lagi.
dikarenakan masa lalunya yang kelam. Namun ibunya langsung menyuruh Malik untuk pulang bersamanya ke rumah dan tinggal bersamanya. Sedangkan di tempat lain, Jai sedang melintas sebuah jalan. Dia melihat dua anak jalanan yang sedang tertidur di pinggir jalan. Mungkin di sini Jai sedang mengingat kehidupannya yang dulu yang serba kekurangan, sehingga dia berhenti dan memberikan uang kepada kedua anak itu, lalu dia pergi. Kemudian scene terganti saat Malik dan ibunya sedang tiba di rumahnya. Tiba-tiba adik perempuan Malik pulang ke rumah dan Malik melihat Malik di rumah bersama ibunya. Namun di sini Zaki tidak peduli dengan Malik, dan Zaki mengatakan bahwa dirinya menjadi orang seperti sekarang ini dikarenakan perbuatan dari Malik sendiri. Dia menambahkan juga, selama 5 tahun ini, gangster selalu mengganggu mereka setiap hari. Karena Malik tiada, maka Zaki yang jadi mangsa. Dan Malik langsung memastikan kepada ibunya, siapa gangster yang selalu mengganggu mereka. Di tempat lain, saat kelompok geng Dragon berkumpul, tiba-tiba datang Jai dan kelompoknya dan langsung menyerang Ajib. Dan Ajib hampir saja kalah. Namun Malik tiba-tiba datang dan membantu Ajib, sehingga Jai lengah. Alasan Malik membantu Ajib karena dia sudah mengetahui bahwa Jai sudah menerima tawaran dari Sark dan bergabung sama geng Sark. Di sini pertarungan mereka terhenti dikarenakan tim kepolisian datang. Di saat Malik keluar dari perkelahian itu, tiba-tiba anak buah Sark datang dan menyerang Malik dan merusak mobil Fadil. Dan penyerangan ini dipimpin langsung oleh Sark. Malik tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan anak buah Sark menarik Fadil dari mobil dan menyanderanya. Tak lama kemudian King tiba-tiba datang dan menatap Sark dengan marah, lalu menyuruh Sark melepaskan Fadil dan King membawa Sark pulang ke markas. Setibanya di markas, King langsung memarahi Sark dan langsung mengeluarkan Sark dari anggota geng tersebut. Sark yang marah dengan ayah tirinya memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membunuh Malik. Dan di sini Sark berkata, siapa saja yang menghalangi jalannya maka dia akan menghabisinya. Keesokan harinya Sark mendatangi rumah ibu Malik dan menghancurkan isi rumahnya. Dan juga Sark menyandera ibu Malik dan juga Fadil. Di sini Fadil ditikam karena dia berusaha berbicara dengan Sark untuk melepaskan ibu dari Malik. Dan Sark langsung pergi dari rumah Malik. Setelah Sark pergi, tidak lama kemudian Malik pulang dan melihat Fadil sudah dalam keadaan lemah akibat banyaknya darah yang keluar karena tikaman. Malik langsung membawanya ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, tak lama kemudian dokter datang dan mengatakan Fadil sudah tidak bisa tertolong lagi. Di sisi lain, setelah tadinya Sark menikam Fadil dan meninggalkan rumah Malik, ia langsung pergi menyerang King yang baru juga keluar dari bank. Dan Sark langsung menembaki King hingga King tergeletak di tanah dan langsung meninggalkannya. Kemudian di rumah sakit, dikarenakan keadaan Fadil yang seperti itu, maka Malik memutuskan untuk ke tempat Ragen untuk meminta bantuan untuk menyerang Sark dan untuk membunuhnya. Namun Ragen menolaknya. Dikarenakan bujukan dari Ajib yang menyatakan jika Malik bisa mengalahkan Sark dan Jai, maka kekuasaan Ragen akan semakin besar dan semakin meluas. Setelah dari tempat Ragen, Malik mendatangi tempat Sark sendirian untuk menghabisi si Sark. Saat Malik bertarung melawan anak buah Sark, Ajib datang dan membantu Malik menyerang Sark. Setibanya Malik di dalam ruangan, Jai langsung menghalangi Malik. Namun Ajib menghalang Jai dan membiarkan Malik untuk melawan si Sark. Di sini Malik mengalahkan Sark dan Jai di tempat lain sudah mengalahkan Ajib. Dan akhirnya kakak beradik ini bertarung. Di sini Jai berhasil dikalahkan oleh Malik. Namun saat Malik berhasil mengalahkan Jai, tiba-tiba dari belakang Sark menodongkan senjata dan bersiap untuk menembak Malik.
Namun dari samping, Dragon datang dan menembak Sark hingga tewas. Kemudian Malik pergi dan kekuasaan Dragon semakin luas dan semakin besar. Selang berapa lama karena Malik dijadikan buronan oleh polisi, maka Malik dan Dragon ditangkap dan dipenjara. Film pun selesai.